Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-42, babu birri asdiqail ab wal wal aqaribi waz zaujati wa sairi man yundabu ikramuhu. Bab tentang berbakti atau berbuat baik kepada teman-teman ayah dan juga teman-teman ibu dan juga teman-teman karib kerabat dan juga teman-teman istri dan teman-teman orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Ini bab luas ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat bab tentang berbuat baik kepada teman-teman bapak, kepada teman-teman ibu, kepada teman-teman kerabat, kepada teman-teman istri, dan teman-teman seluruh orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Baik, kita bacakan hadis pertama. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri an yasila rajulu wudda abihi. Di antara berbakti yang paling berbakti adalah seseorang menyambung kebaikan dengan keluarga atau dengan teman dekat ayahnya. Dia berbuat baik kepada teman dekat ayahnya. Wudda abihi maksudnya teman dekat ayahnya. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada ayah ya, dalam sebagian riwayat ba'da'an yuwalliya, setelah ayah meninggal ya. Di antara bentuk berbakti kepada ayah, terutama setelah ayah meninggal dunia, adalah kita berbuat baik sama teman dekat ayah. Teman dekat ayah. Dan di sini sebenarnya mengatakan Rasulullah SAW menyebutkan lafal inna abarral bir, di antara bentuk berbakti yang paling berbakti. Bahkan ketika ayah tiada, kita berbuat baik kepada temannya. Apalagi kalau ayah masih ada. Jadi karena begitu kita sayangnya sampai kepada ayah, sampai temannya ayah pun kita baikin. Ya, sehingga disebut dengan berbakti yang paling berbakti. Ya, mengisyaratkan bagaimana kalau berbakti sama ayah, sama temannya saya kita disuruh berbuat baik, apalagi kepada ayah. Kemudian hadis berikutnya, wan Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan minal a'rab. Dan hal ini dipraktekkan langsung oleh Ibnu Umar. Ada seorang laki dari Arab Badui, laqiyahu bi tariqi Makkah. Ketika Ibnu Umar sedang berjalan di Mekah atau jalan menuju Mekah, dia bertemu dengan seorang Arab Badui. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar, maka Ibnu Umar pun mengucapkan salam kepada lelaki ini dari Arab Badui ini. Kemudian Ibnu Umar melakukan hal yang aneh, wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Ibnu Umar tadinya naik himar, dia pun naikkan orang tersebut ke atas himarnya. Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Kemudian Ibnu Umar memakai sorban, dia lepas kemudian diberikan kepada Arab Badui tersebut. Qala Ibnu Dinar, Abdullah bin Dinar yang bersama Ibnu Umar, muridnya Ibnu Umar. Dia berkata, faqulna lahu, kami pun bertanya kepada Ibnu Umar, aslahakallah, semoga Allah meluruskan engkau ya. Innahum al-a'rabu wa hum yardawna bil yasir. Kenapa harus repot-repot seperti ini wahai Ibnu Umar? Mereka Arab Badui, tidak perlu dikasih himar tungganganmu kau kasih sama dia, tidak perlu sorbanmu yang mungkin mahal kau berikan kepada dia. Mereka dikasih sedikit sudah senang. Orang Arab Badui dikasih sedikit sudah senang. Maka Ibnu Umar menjelaskan perlakuan yang aneh ini di mata murid-muridnya. Maka beliau berkata, inna aba hadza kana wudda li Umar ibn Khattab. Bapak orang Arab Badui ini dulu teman dekatnya ayahku, teman dekatnya Umar radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, inna abarral bir silatur rajuli ahla wuddi abih. Di antara bentuk berbakti yang paling berbakti adalah seorang menyambung silaturahmi dengan keluarga teman dekat ayahnya. Keluarga teman dekat apa? Ayahnya. Kalau hadis pertama tadi, di antara bentuk berbakti kepada ayah adalah
menyambung kebaikan kepada teman dekat ayah. Ini lebih lagi, menyambung kebaikan kepada keluarga teman dekat apa? Ayah. Arab Badui yang ditemui oleh Ibnu Umar ini, bapaknya yang merupakan temannya Umar. Bapaknya yang merupakan temannya Umar. Dan Ibnu Umar memahami di antara bentuk berbakti kepada ayah, berbuat baik kepada teman dekat ayah, kalau tidak berbuat baik kepada keluarga teman dekat apa? Ayah. Wa fi riwayatin an Ibni Dinar an Ibni Umar annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawahu alaihi idza malla rukubar rahilah. Dalam riwayat yang lain Ibnu Dinar berkata, adalah Ibnu Umar kalau dia berangkat menuju ke Mekah, dari Madinah menuju Mekah, dia punya himar keledai yang dia suka naik di atasnya kalau dia bosan naik onta. Kadang-kadang istirahat naik apa? Onta. Sekali-sekali naik onta, sekali-sekali naik apa? Himar. Kalau dia sudah capek atau bosan naik onta, dia naik himar. Wa imamatun yashuddu biha ra'sahu, dan dia memakai sorban untuk mengikat kepalanya. Fa bainama huwa yauman ala dzalikal himar idh marra bi a'rabiyyun. Ini kebiasaan Ibnu Umar kalau ke Mekah dia naik himar, kemudian dia punya imamah khusus yang dia suka pakai kalau pergi ke Mekah. Maka pada suatu hari dia sedang naik himarnya tersebut, keledainya tersebut. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui melewatinya. Kemudian Ibnu Umar bertanya, "Alasta ibna fulan ibni fulan? Bukankah kau adalah anaknya fulan bin fulan? Engkau anaknya fulan bin fulan?" Qala bala, kata Arab Badui tersebut, "Benar, saya anaknya fulan bin fulan." Fa atahul himar, maka tidak tanggung-tanggung Ibnu Umar kasih himar, ini naik. Fa qala irkab hadza, naik himarku ini. Subhanallah, dikasih. Wa atahul imamah, kemudian imamah yang dia pakai dikasihkan. Ini semua bernilai ya. Wa qala usdud biha ra'sak, gunakan sorban tersebut untuk mengencangkan kepalamu. Faqala lahu ba'du ashabihi, maka sebagian murid-murid Ibnu Umar bertanya, "Ghafarallahu lak, semoga Allah ampuni engkau Ibnu Umar." Maksudnya kenapa harus seperti ini? A'taita hadzal a'rabiyya himaran kunta tarawahu alaihi wa imamatan kunta tashuhudu biha ra'sak. Kenapa kau berikan himar, keledai yang kau untuk santai kau naik di atas dia, malah kau berikan sama Arab Badui tersebut? Dan sorban khususmu sorban spesialmu yang kau gunakan untuk pergi ke Mekah, kau berikan kepada orang tersebut, yang sorban tersebut kau gunakan untuk mengikat kepalamu. Maka Ibnu Umar menjelaskan sikapnya yang di luar nalar mereka. Kata Ibnu Umar, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna min abarril bir an yasila rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Sungguhnya di antara bentuk berbakti kepada ayah adalah seorang menyambung kebaikan kepada keluarga teman dekat ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal dunia. Jadi antara bentuk kita berbakti sama ayah kita, kalau ayah kita sudah meninggal, kalau dulu ayah punya teman, kita baikin teman ayah kita. Kalau ternyata teman ayah kita juga sudah meninggal, dia punya anak, kita baikin apa? Anak. Ya, karena biasanya kalau ayah kita meninggal, temannya juga ikut meninggal. Karena seumuran ya, seangkatan. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar, dan ayah orang ini dulu teman-temannya ayahku, temannya Umar radhiyallahu anhu. Rawa hadhihi riwayati kullaha Muslimun. Semua riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ini hadis tentang bahwasanya di antara bentuk berbakti bukan kepada kedua orang tua langsung saja, bahkan kepada teman-teman orang tua ya. Ini berlaku juga kepada ibu. Kalau ibu kita sudah meninggal dan ibu kita punya teman masih hidup, kita datangi temannya tersebut. Kita tahu dulu teman dekat ibu, dulu ibu suka curhat sama dia, sering jalan bareng kemana-mana sama ibu. Ibu sudah meninggal, dia punya teman dekat, kita datangi teman dekat tersebut, kita nyambung kebaikan kepada temannya tersebut. Dia bukan rahim kita, tapi kita nyambung apa? Kebaikan, nyambung silah. Kita kasih uang kayak, kita belikan makanan kayak, kita ngobrol di rumahnya kayak, tentu dia akan gembira kalau tahu anak temannya datang ke rumahnya mengunjunginya ya. Apalagi orang tua mulai sedikit temannya, teman-teman sudah mulai meninggal, tiba-tiba ada anak temannya datang ingat dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Seandainya ibu kita masih hidup, dia tentu akan senang. Seandainya ayah kita masih hidup, tentu dia akan apa? Akan senang karena dia bangga anaknya baikin temannya ya. Anaknya baikin apa? Temannya. Oleh karenanya jangan lupa kalau orang tua kita sudah meninggal dan dia punya teman masih hidup, berbuat baik sama teman orang tua kita tersebut. Kalau teman orang tua kita tersebut juga sudah meninggal, maka cari anaknya. Sebagaimana Ibnu Umar berbuat baik kepada Arab Badui tadi,
karena bapak Arab Badui ini adalah temannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini dalil juga bagaimana para sahabat semangat untuk menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mendengar Nabi menyampaikan hadis dan dia terapkan. Dan dia tidak tanggung-tanggung menerapkannya. Himar yang itu merupakan hewan kesukaannya. Kalau dan dia selalu ke Mekah naik himar tersebut. Kita kalau perjalanan jauh pilih hewan yang kita senang enggak? Pilih hewan, pilih kendaraan yang kita senang enggak? Iya, pilih kendaraan tunggangan ya, kendaraan yang kita suka, safar jauh. Ya. Ibnu Umar punya himar, mungkin himar andalan yang suka dia tunggangin kalau pergi ke Mekah. Ya. Dia pilih himar ini, sekali-sekali tinggalkan onta naik ini. Dan dia punya sorban spesial yang dia sering pakai kalau sedang pergi ke Mekah. Ternyata dia berikan kedua-duanya kepada Arab Badui tadi. Padahal Arab Badui tadi seandainya yardawna bil yasir. Kalau dikasih sedikit sudah senang. Dikasih sedikit sudah senang. Enggak usah kasih himar, kasih uang sedikit dia sudah senang. Tapi Ibnu Umar ingin berbakti dengan sebakti-baktinya, maka dia berikan barang-barang yang dia sukai kepada Arab Badui tadi dalam rangka menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita lanjutkan. Hadis berikutnya an Abi Usaid bi dhammil hamzah wa fathis sin, Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Sahabat ini yaitu Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Baina nahnu julusun inda Rasulillah." Ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun min Bani Salamah atau min Bani Salimah. Tiba-tiba ada seorang lelaki dari Bani Salimah, dari suku Bani Salimah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Adakah amalan tersisa yang aku bisa lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah kedua orang tuaku meninggal dunia? Saya masih bisa lakukan apa untuk berbakti kepada kedua orang tuaku jika kedua orang tuaku telah meninggal dunia? Ini pertanyaan yang penting bagi kita semua, terutama sebagian kita banyak orang tuanya yang sudah meninggal, entah ayahnya, entah ibunya, entah kedua-duanya ya. Apakah berbakti terputus? Jawabannya masih berlanjut. Maka dia bertanya, dia ingin berbakti tapi orang sudah meninggal dunia. Apakah masih bisa kita melakukan amal untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ada." Apa saja? Nabi sebutkan, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima maksudnya mendoakan keduanya. Wal istighfaru lahuma, yang kedua mohon ampunan bagi mereka berdua. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, menunaikan janji mereka berdua atau wasiat mereka berdua setelah mereka berdua meninggal dunia. Yang keempat, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, menyambung silaturahim yang rahim-rahim tersebut melalui jalur keduanya. Yang keenam, ikramu sadiqihima, memuliakan teman kedua orang tua. Rawahu Abu Dawud. Tadi riwayat Abu Dawud. Tadi sini diperincikan oleh para ulama, namun dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan dihasilkan oleh Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya Ulumuddin. Hadis ini pertanyaan ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia. Apa cara-caranya? Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya, yang pertama paling penting adalah mendoakan keduanya. Selalu mendoakan apa? Keduanya. Mendoakan, banyak kita doakan agar dilapangkan kuburannya, diberikan cahaya kuburannya semoga menjadi taman-taman surga ya. Kemudian diringankan hisabnya, misalnya dimudahkan untuk melewati sirat, dimasukkan dalam surga, ditinggikan derajatnya jadi surga. Ini doa-doa kebaikan bagi orang tua, mendoakan kedua. Jadi ini adalah amalan yang paling mudah yang dilakukan oleh seseorang untuk orang tuanya jika sudah meninggal dunia. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, idza matal insan inqata'a anhu amalu illa min thalath. Jika seorang meninggal dunia terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Dan di antara ciri anak soleh, sering saya sampaikan, ciri anak soleh adalah kan mendoakan kedua orang tuanya ya. Sering mendoakan kedua orang tuanya. Jika Anda merasa soleh, hendaknya Anda sering mendoakan kedua orang tua. Jangan sampai hari-hari lewat kita tidak mendoakan kedua orang tua. Kalau bisa setiap solat kita doakan orang tua. Kalau kita doakan orang tua setiap solat, kita berbakti sama orang tua sehingga kita dapat pahala. Entah ketika sujud, entah ketika tasyahud sebelum salam, ya. Intinya kita doakan orang tua. Yang pertama,
as-salatu alaihima. Mendoakan orang tua merupakan bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Berarti kalau kita mendoakan orang tua, siapa yang pertama diuntungkan? Kita, karena kita dapat pahala. Pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua diuntungkan orang tua. Siapa tahu doa kita dikabulkan. Sehingga seandainya orang tua kita punya dosa-dosa, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia melakukan dosa besar dan sedang disiksa di adab kubur, mudah-mudahan diringankan. Kalau dia ternyata tidak punya dosa, diangkat derajatnya. Kemudian yang kedua, al-istighfaru lahuma. Mohon ampunan bagi keduanya. Ini lebih spesifik daripada doa. Kalau doa umum, doa kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW khususkan, di antara doa yang paling penting bagi orang tua adalah memohon ampunan bagi mereka berdua. Dan kita baca, Rabbi gufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini di antara mohon ampunan kepada kedua orang tua. Dalam satu hadis, inna rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah faqala anna li hadza. Ada seorang diangkat derajatnya di surga. Maka dia heran. Dia tahu amalannya tidak cukup untuk membuat dia naik derajat tersebut. Maka dia bertanya, kok bisa derajat saya naik di surga? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mohon ampunan buatmu. Karena anakmu sering mohon ampunan buatmu. Jadi kita sering mendoakan orang tua, saya ulang lagi, mohon ampunan juga. Kalau orang tua kita punya dosa-dosa besar, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sedang disiksa, waliyadzubillah, kita enggak tahu kondisi orang tua sedang siksa azab kubur, akan dikurangi. Seandainya dia tidak disiksa dan tidak dosa, dia orang soleh ternyata, tetap kita mohon ampunan dan diangkat apa derajatnya. Sama seperti Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umratu kafaratun lima bainahum. Umrah yang satu dan umrah yang lain menghilangkan dosa-dosa di antara keduanya. Taruhlah seorang sebelum umrah dia sudah tidak punya dosa. Ustaz, ngapain saya umrah lagi? Dosa sudah tidak ada, misalnya. Kalau kamu tidak punya dosa, derajatmu akan diangkat. Dan itu pun tidak mungkin karena kita pasti punya dosa. Tapi taruhlah seorang tidak punya dosa atau umrah yang dia lakukan potensi untuk menghilangkan dosa sangat kuat sementara dosanya sedikit, maka dosanya diampuni dan derajatnya diangkat. Jadi tidak ada ruginya kita mohon ampunan buat kedua orang tua, apakah mereka orang soleh maupun orang toleh, apakah mereka orang baik ataupun orang tidak baik. Yang kedua, doakan kedua orang tua. Yang ketiga, infadhu ahdihima min ba'dihima, menunaikan janji mereka setelah mereka meninggal dunia. Mungkin mereka ketika masih hidup punya wasiat. Kalau bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Mungkin ketika mereka masih hidup, mereka berjanji sama seorang, saya akan umrohkan kamu, saya akan ini. Terutama kalau mereka pesan, nak saya pernah janji sama orang, tolong kalau ayah sudah tidak ada, tunaikan janji ayah. Kalau kita tahu ayah pernah janji sama orang, kita tunaikan. Ini tentu kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, di luar kemampuan ya tidak wajib. Tapi kalau kita mampu, kita tunaikan janji kedua orang tua. Termasuk di antaranya kalau orang tua punya hutang dan kita mampu untuk melunasinya, maka itu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau mereka masih hidup punya hutang kita lunasi, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Teman kita saja kalau punya hutang kita lunasi, kita dapat pahala besar, apalagi yang berhutang orang tua sendiri ya. Apalagi ketika mereka sudah meninggal dunia. Kemudian wasilaturrahim allati la tusallu ila bihima. Yang keempat, menyambung silaturahmi yang tidak bisa tersambung kecuali melewati mereka berdua. Kita hidup atau di atas muka bumi ini diciptakan melalui perantara ayah dan ibu. Kita bukan seperti Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung ada tanpa ayah tanpa ibu. Kalau Nabi Adam langsung ada, dia tidak punya kerabat ketika itu. Dia sendirian. Dia sendirian. Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian Hawa diciptakan dari dirinya. Baru kemudian dia punya anak alaihissalam. Tapi kita lahir melalui ayah dan ibu. Karena kita punya ayah, kita punya ibu, maka kita punya rahim dari sisi ayah, kita punya rahim dari sisi ibu. Rahim dari sisi ayah seperti kakek, nenek dari ayah, kemudian tante om dari ayah, ya. Kemudian juga anak-anak tante dan om, ponakan sepupu-sepupu juga dari apa? Ayah. Ini semua kerabat dari ayah. Kemudian juga kita punya saudara kandung atau saudara seayah ya. Dari ibu juga kita punya kerabat dari ibu, rahim dari ibu seperti kakek nenek dari ibu, kemudian bibi paman dari ibu, kemudian sepupu-sepupu kita atau ponakan-ponakan ibu ya.
mungkin ada saudara seibu. Ini semua rahim-rahim kalau kita sambung, meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita dianggap berbakti kepada mereka. Jadi kalau misalnya ibu kita sudah meninggal, kita pergi ke kakaknya ibu, kita pergi ke adiknya ibu, kita memberi sesuatu, kita kasih bantuan atau kita kasih kue, seakan-akan kita berbakti kepada ibu. Karena ibu sudah meninggal dunia. Ini dianggap oleh Nabi bentuk berbakti kepada orang. Demikian juga misalnya ayah sudah meninggal, tapi ayah masih punya kakak, ayah masih punya adik, ayah masih punya misalnya nenek masih ada. Kita berusaha berbuat baik kepada kerabat-kerabat ayah. Ayah sudah meninggal, seakan-akan kita berbakti kepada ayah. Ini menunjukkan bahwasanya pintu bakti terbuka bahkan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Yang terakhir yang kelima, wa ikramu sadiqihima. Di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia adalah memuliakan teman-teman kedua orang tua. Siapa teman-teman mereka dulu teman dekatnya, sering ngobrol bareng, sering curhat, sering jalan bareng, maka kita berbuat baik kepada teman-teman ayah maupun teman-teman ibu. Dan ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia sangat penting. Kenapa sangat penting? Pertama, mungkin ketika kita masih hidup, bakti kita kepada kedua orang tua kurang. Ini sangat kemungkinan besar. Mungkin kita belum ngaji, mungkin kita belum sukses, sehingga bakti kita kepada kedua orang tua kita masih kurang ketika mereka masih hidup. Kita masih perhitungan, masih pelit sama orang tua. Bisa jadi di antara kita ada yang durhaka kepada kedua orang tua ketika semasa hidup. Nah, kita bisa memperbaiki diri kita, tetap berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa perlu kita berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia? Karena kita sendiri pahala. Kita sendiri butuh apa? Pahala. Karena pahala berbakti kepada orang tua pahalanya besar. Ternyata pintu bakti tersebut tidak tertutup meskipun mereka berdua sudah meninggal dunia. Maka kita berusaha mencari pahala tersebut, ya. Skala prioritas, masih bisa berbakti terus. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia? Karena kebutuhan mereka untuk dibakti setelah meninggal lebih besar daripada ketika mereka masih hidup. Ketika masih hidup mungkin sebagian mereka masih bisa menjalankan aktivitas sendiri, masih bisa. Tapi ketika mereka sudah alam barzah, mereka butuh sentuhan kasih sayang dari anak-anaknya. Maka mereka lebih butuh doa kita daripada ketika mereka masih hidup kita kasih makan. Mungkin kita ajak jalan-jalan. Mungkin kita belikan tas yang dia suka atau belikan apa yang dia suka. Ketika mereka sudah meninggal, kebutuhan mereka untuk dibakti lebih besar. Karena mereka hidup di suatu alam tersendiri. Mereka mungkin kesepian. Maka kita butuh ada yang doain, ada yang berbuat baik kepada mereka sehingga kebaikan-kebaikan tersebut terus mengalir kepada mereka sementara mereka sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Dan yang terakhir bisa jadi ya berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal bisa jadi lebih ikhlas daripada ketika mereka masih hidup. Kenapa? Ketika mereka masih hidup kita berbakti, kita terkadang masih berharap pujian mereka, masih berharap sanjungan mereka. Tapi kalau mereka sudah meninggal, tidak ada harapan tersebut. Sehingga orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya setelah orang tuanya meninggal, dia pasti lebih ikhlas. Dia pasti lebih ikhlas karena orang tuanya tidak bakalan puji dia lagi, ya, dia tidak mendapat senyuman orang tuanya lagi. Sudah dia benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang jangan lupa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Alhamdulillah jalan-jalan banyak. Oleh karenanya sebagian ulama berdalil bahwasanya lebih utama mendoakan kedua orang tua ya daripada yang lainnya. Kita tahu kita bisa berbakti sama orang tua di antara cara yang lain tidak disebutkan dalam hadis ini. Karena Rasulullah SAW konteksnya ditanya, "Ya Rasulullah, inna ummi infalatat nafsuha." Sungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal, ya. "Lau takallamat la tasaddaqat." Seandainya ibuku sempat berbicara tentu dia akan bersedekah. Apa atasaddaqu anha? Apakah saya bersedekah atas nama dia? Kata Nabi, tasaddaq anha. Bersedekahlah atas nama ibu. Sehingga dijadikan oleh para ulama bahwasanya bersedekah atas nama ibu pahalanya sampai kepada apa? Bukan pahalanya sampai kita bersedekah atas nama ibu. Pahalanya memang buat siapa? Buat ibu. Ini bukan kirim pahala, bukan. Tapi kita beribadah atas nama ibu. Kalau kirim pahala itu kita beribadah buat kita, terus pahalanya kita kirim. Kalau sedekah atas nama ibu itu kita memang mengerjakan ibadah untuk apa?
ibu, bukan kirim pahala. Antum misalnya, antum kalau bulan Idul Fitri bayar zakat enggak? Antum bayar zakat untuk istri, untuk anak atau tidak? Itu namanya antum melakukan ibadah atas nama siapa? Anak dan istri. Bukan antum bayar zakat, pahala zakat antum kirim kepada anak dan istri, enggak. Tapi antum beribadah atas nama anak dan istri. Jadi membayarkan sedekah, membayarkan zakat anak istri sama, membayar sedekah buat orang yang sudah meninggal dunia maka sampai. Bukan saya bisa. Jadi ini bukan kirim pahala. Sama, kita boleh berhaji atas nama ayah atau atas nama ibu atau atas nama siapa yang sudah meninggal dunia. Itu bukan kirim pahala, tapi kita mengerjakan ibadah haji atas nama apa? Atas nama dia, ya. Namun ini tidak pernah disampaikan, dianjurkan oleh Nabi secara ibtidaan, secara tiba-tiba Nabi bilang berbaktilah dengan sedekah atas nama ayah, berbaktilah dengan korban atas nama ayah, berbaktilah dengan haji, tidak. Yang Rasulullah sebutkan tadi, yang mudah. Islam menganjurkan yang mudah, mendoakan, istighfar, ya. Seperti itu, ya. Nah, artinya sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan lebih utama kita sering mendoakan orang tua daripada bersedekah. Artinya sedekah boleh, tetapi lebih utama jangan anak soleh kau jangan lupa mendoakan apa? Orang tua, ya. Jangan sampai kita senang bersedekah sama orang tua, kita lupa doain apa? Orang tua. Jadi Nabi menganjurkan yang lebih mudah. Maka jangan menyepelekan mendoakan orang tua setelah mereka meninggal dunia. Pahalanya besar bagi kita karena kita berbakti dan manfaatnya besar bagi orang tua yang kita doain. Baik, kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, ya. Magirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, magirtu ala Khadijah radhiyallahu taala anha wa ma ra'aituha qat. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi seorang pun seperti cemburuku kepada Khadijah. Padahal aku enggak pernah lihat siapa? Khadijah. Aisyah hidup bersama 8 istri Nabi yang lain. Jadi mereka 9 orang. Aisyah cemburu sama mereka enggak? Cemburu. Tapi lebih cemburu kepada siapa? Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Dan ini menakjubkan, cemburu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi menunjukkan sikap-sikap di mana Nabi sayang kepada Khadijah. Dan Nabi tidak menyimpan itu di hadapan Aisyah. Kenapa? Karena begitu besar jasa Khadijah kepada Nabi SAW. Sehingga rasa cinta Nabi kepada Khadijah setelah Khadijah meninggal dunia masih nampak. Karena nampak itulah membuat siapa? Aisyah cemburu. Lebih daripada cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain yang masih hidup. Ini menunjukkan bagaimana cintanya Nabi SAW kepada Khadijah. Aku paling cemburu kepada Khadijah, padahal aku enggak pernah lihat dia. Enggak ada videonya, enggak ada fotonya, enggak ada, tapi cemburu, ya. Walakin kana yukthiru dzikrah. Kenapa? Karena Nabi sering nyebut-nyebut Khadijah. Wa rubbama dhahaba syat. Perhatikan sini. Dengan Nabi SAW berbuat baik kepada teman istrinya yang sudah meninggal dunia. Terkadang Nabi menyembelih kambing, thumma yuqatti'uha a'dha'an. Kemudian Rasulullah SAW potong kecil-kecil, thumma yab'athu fi sadaiqi Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW bagi-bagi ke teman-temannya siapa? Khadijah. Ini bikin cemburu lagi Aisyah. Farubbama qultu. Terkadang aku sampai komentar kepada Nabi. Aku berkata, ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah. Seakan-akan tidak ada di dunia kecuali siapa? Khadijah. Seakan-akan tidak ada wanita di dunia kecuali siapa? Khadijah. Kenapa? Karena begitu besar perhatian Nabi kepada Khadijah. Tapi Nabi menjelaskan kenapa saya berbuat demikian. Agar Aisyah bisa mengerti. Kenapa Nabi tidak bisa menyimpan hal ini. Rasulullah berkata, innaha kanat wa kanat. Karena dia dulu begini, dia dulu begini. Rasulullah jelaskan tentang keutamaan siapa? Khadijah, ya. Wa kana li minha walad, dan saya punya anak dari Khadijah yang tidak diberikan sama istri-istri yang lain. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin wa in kana la yathbahu syat fayuhdi fi khalailiha minha ma yasauhunna. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing kemudian dia beri hadiah kepada teman-teman Khadijah yang cukup bagi mereka. Wa fi riwayatin kana idza dhabaha syat. Dalam riwayat yang lain, Nabi jika menyembelih kambing, yaqul beliau berkata, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Bagi kepada teman-temannya Khadijah. Sebagai bentuk kesetiaan kepada siapa? Khadijah. Sudah meninggal tapi Rasulullah SAW tetap setia kepada Khadijah. Di antara bentuk dia berbuat baik kepada istrinya Khadijah adalah dia menyenangkan teman-temannya
istrinya. Jadi subhanallah, Imam Nawawi melihat hal ini, dia melihat bahwasanya berbuat baik kepada orang sudah meninggal. Kalau ayah berbuat baik sama teman ayah. Kalau ibu berbuat baik sama teman apa? Ibu. Kalau kerabat berbuat baik sama teman kerabat. Kalau istri berbuat baik sama teman apa? Istri, ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya. Qalat ista'dhanat Halatu bintu Khuwailid, ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Halah, saudarinya Khadijah, entah kakaknya entah adiknya Khadijah, datang ke rumah Nabi kemudian ketuk pintu. Assalamualaikum. Suaranya mirip suara siapa? Khadijah. Suaranya mirip suara Khadijah. Dan begitu kadang-kadang seperti saya punya istri, ipar saya suaranya mirip seperti istri saya. Saya sering keliru, ternyata ipar. Suaranya mirip dengan istri saya, ya. Fa'arafa isti'dzana Khadijah. Fartaha lidzalik. Rasulullah SAW mendengar suara Halah, oh ini seperti persis suaranya siapa? Khadijah. Rasulullah SAW gembira. Ingat siapa apa? Khadijah. Rasulullah, Allahumma Halah bintu Khuwailid, itu pasti Halah bintu Khuwailid. Saudarinya siapa? Khadijah. Tapi izin tersebut, Assalamualaikum tersebut membuat Nabi bahagia. Buat Nabi semangat karena ingat kembali istrinya yang sangat setia itu Khadijah, ya. Dalam riwayat yang lain, farta'a. Farta'a artinya Rasulullah langsung perhatian. Nah, itu pasti saudarinya Khadijah. Dan ini dijadikan dalil oleh Nawawi rahimahullah taala, Rasulullah berbuat baik kepada saudarinya siapa? Khadijah setelah Khadijah meninggal dunia. Ini Rasulullah SAW begitu perhatian kepada istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, dan beliau mengatakan innaha kanat, dia dulu begini. Dia sebutkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan ketika Aisyah cemburu, Rasulullah SAW mengatakan, inni qad ruziktu hubbaha. Aku telah diberi anugerah oleh Allah mencintai siapa? Khadijah. Rasulullah mengatakan cinta kepada Khadijah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mencintai wanita lain musibah. Cinta kepada kamu musibah. Bukan anugerah. bikin masalah, tapi cinta mau diapain? Mencintaimu adalah apa? Musibah. Kalau ada pun Rasulullah SAW mencintai Khadijah adalah anugerah. Tapi hadis yang terakhir, wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali. Aku keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali sahabat. Anas juga sahabat, dua-duanya sahabat. Radhiyallahu anhu fi safarin, dalam satu safar. Fakana yakhdumuni. Tetapi Jarir bin Abdullah al-Bajali masuk Islam belakangan. Dan dia berkhidmat kepada Anas bin Malik ketika safar. Ingin cari pahala dengan berkhidmat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagian ulama seperti itu. Kalau saya tidak salah ingat, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di antara sifatnya kalau dia bersafar, dia dijadikan amir karena dia ulama. Ketika dia jadi amir, dia bilang, saya jadi amir, ikut perintah saya jadi pelayan kalian. Ya. Mereka tidak bisa nolak karena dia yang jadi apa? Amir. Tapi amir menjadi apa? Pelayan. Kenapa? Ingin cari pahala dengan menjadi pelayan ketika sedang bersafar. Dan itu juga dilakukan oleh Syekh Muhammad Ayyub. Muhammad Ayyub rahimahullah, Imam Masjid Nabawi. Saya diceritakan langsung oleh Syekh Saleh Sindi. Syekh Saleh Sindi hafizahullah mengatakan, saya sering bersafar dengan beliau. Padahal beliau paling tua. Tapi kalau sudah safar, beliau yang siapin iftar, makanan, beliau yang masak, beliau yang tuangin minuman kepada kami. Padahal kami muda-muda. Ya. Jadi yang cari pahala dengan berkhidmat ketika safar. Itu diantara ibadah, yaitu berkhidmat bagi orang-orang yang sedang bersafar, membantu mereka yang dalam kesulitan, ya. Oleh karenanya, dahulu ada Ummu Salamah, ya. Kalau nggak salah Ummu Salamah bin Umayyah. Ayahnya Ummu Salamah dikenal dengan Zadur Raqab. Zadu Ar-Raqab, ya. Dia dikenal sebagai bekal musafirin. Julukannya bekal musafirin. Kenapa? Kalau dia bersafar dengan siapapun, semua makanan dia yang tanggung. Enak kalau punya teman seperti ini. Safar sama saya, semua tanggung. Tiket ditanggung, makan ditanggung, hotel ditanggung. Top.
Mencari pahala dengan berkhidmat kepada musafirin. Jadi cari pahala dalam segala kondisi, kalau bisa dapat pahala. Sebenarnya orang seperti itu sudah tenang. Kalau kita sabar sama dia, saya yang tanggung. Sudah semua kalau kita keluar uang, oh ini uang tidak berlaku di sini. Yang berlaku uang ini katanya. Jadi cara untuk mencari pahala, kita cari pahala kapan saja ada kesempatan. Di antaranya ketika sedang bersafar, dengan berkhidmat kepada orang-orang yang bersafar. Di antaranya Jarir bin Abdullah Al-Bajali rahimahullah berkhidmat kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadim Rasulullah Abu Hamzah radhiyallahu taala anhu. Dan Jarir bin Abdullah juga sahabat, tapi dia berkhidmat kepada Anas. Faqultu lahu la taf'al. Aku enggak mau. Dia bilang, jangan kau lakukan. Saya enggak perlu khidmat darimu. Enggak perlu. Ya. Qala inni qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillah syai'an alaitu ala nafsi alla ashaba ahadan minhum illa khadamtuhu. Ya. Kata beliau, dia menjelaskan kenapa saya berkhidmat kepada kamu, karena saya cinta kepada Nabi. Di antara bentuk saya berbuat baik kepada Nabi adalah berkhidmat kepada sahabat-sahabat siapa? Nabi. Apa kata beliau? Ketika ditegur oleh Anas, jangan kau lakukan. Dia mengatakan, sungguhnya aku melihat kaum Ansar telah berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan sesuatu kebaikan kepada Nabi. Maka aku bersumpah pada diriku, tidaklah aku menemani seorang pun dari kaum Ansar kecuali aku akan berkhidmat kepada kaum Ansar. Siapapun orang kaum Ansar yang aku temani, aku akan jadi pembantunya dalam perjalanan tersebut. Di antaranya kau adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini juga di antara dalil tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi di antara judul bab, dia mengatakan babu birri asdiqail ab wal wal aqarib waz zauja wa sairi man yundabu ikramuhu. Bab tentang berbuat baik kepada teman-teman ayah, teman-teman ibu, teman-teman kerabat, teman-teman istri tadi Nabi terhadap teman Khadijah, dan juga teman-teman semua orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Dan di antara yang sangat dimuliakan adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan kita untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia punya teman, kita berbuat baik kepada teman. Ada orang yang disyariatkan untuk kita muliakan. Kalau dia punya teman, kita muliakan temannya. Karena dia orang dianjurkan dimuliakan. Ini temannya dia, maka kita muliakan apa? Temannya. Dan ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi dengan bukti Jarir bin Abdullah yang berkhidmat kepada Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu sering berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya, yang menunjukkan bahwasanya berbakti terkadang tidak hanya terbatas pada orangnya langsung. Terlebih kalau orang yang sudah meninggal dunia, ternyata masih bisa kepada teman-teman orang tersebut, teman ayah, teman ibu, teman kerabat dan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Tapi demikian saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.